Kembali lagi bersama saya Ika dan ibu dosen cantik kita, Ibu Duta, berbicara tentang perempuan. Bagaimanakah peran kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Dayung Gresik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Tadi segmen 1 sudah berbicara tentang sejarah perempuan bekerja dari zaman Rasulullah. Begitu nggih? Ternyata Ibu Khadijah itu seorang entrepreneur sejati dan memberikan semua harta kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah. Itu saking luar biasanya beliau. Dan kali ini era zaman sekarang, zaman yang udah maju pesat, milenial ya. Betul. Sebenarnya pandangan Islam bagaimana untuk wanita karir sebenarnya boleh begitu nggih. Bahkan ada 2 perhitungan. Pertama sodakoh begitu. Pertama pahala sebagai dia menafkahi keluarga, dan kedua dihitung sodakoh. Sodakoh, pahala untuk menafkahi keluarga. Walaupun pada dasarnya menafkahi keluarga itu kewajiban seorang laki-laki, seorang suami. Tapi karena banyak keadaan yang ya tidak memungkinkan itu, banyak perempuan sekarang Bu harus banting tulang mungkin ya, kerja siang malam apapun lah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya wanita bekerja mandiri dan wanita bekerja secara ya kerja keras ini, pandangan sebagai seorang ibu praktisi pendidikan ini bagaimana sih Bu? Haruskah kita bekerja seperti ini sebagai perempuan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi dikembalikan lagi ke kondisi kenapa perempuan tersebut bekerja. Nah, sekarang kan lagi dibumingkan perempuan tangguh, perempuan berdaya. Nah, itu sebagai motivasi kita untuk para perempuan agar tidak dalam mengalami kondisi apapun itu harus tangguh, siap tempur begitu. Nah, badai apapun itu ya. Ada beberapa alasan kenapa perempuan itu bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarga. Ya. Yang pertama karena keahliannya sendiri, karena keilmuannya. Ini berarti perempuan itu sebenarnya sudah maksudnya itu sudah mampu, sudah dicukupi oleh suami. Tetapi karena keilmuannya dibutuhkan masyarakat, keahliannya dibutuhkan masyarakat, maka perempuan ini ingin terjun di masyarakat. Contoh seorang guru, seorang dosen, seorang dokter, itu kan keilmuannya ditunggu oleh masyarakat. Apalagi bidan untuk menolong perempuan yang melahirkan, itu kan lebih baik kalau ditangani oleh sesama perempuan. Nah, seperti itu. Kan pasien itu kan mayoritas perempuan juga. Jadi tidak ada salahnya ketika dokter itu juga banyak yang perempuan. Ketika di sekolah, di kampus, itu juga kan banyak perempuannya. Nah, bagaimana kalau semuanya laki-laki kemudian perempuan disuruh di rumah saja? Nah, itu kadang kan ada part-part tertentu yang memang butuh sentuhan perempuan begitu ya. Betul. Ya, Kemudian yang kedua itu karena membantu perekonomian keluarga. Nah, di sini ada beberapa tingkatan Mbak ya. Ada yang tingkatannya hanya sebenarnya sudah dinafkahi suaminya, tetapi masih ingin membantu sedikit-sedikit misalnya, itu boleh, monggo, nggak apa-apa ya. Kemudian ada lagi itu karena single parent, baik cerai mati maupun cerai hidup. Nah, realita kita tidak tahu ya, itu semua kan qadarullah. Kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi terhadap kita. Mau tidak mau perempuan harus tetap tangguh. Kalau kita ditinggal suami meninggal atau diceraikan dengan alasan apapun, dengan kondisi apapun, perempuan tetap menafkahi anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, butuh untuk makan, butuh untuk biaya sekolah dan lain-lain. Ini apakah terus kemudian saya perempuan kok, saya nggak mau bekerja, terus siapa yang ngasih nafkah? Nah, skincare mahal Bu. Jadi jangan nggak kerja. Kalau saya sih ya, menurut saya iya begitu. Kalau Mbak Ika skincare ya. Karena menurut saya kemandirian seorang perempuan itu, ajaran dari kakek nenek saya bahkan orang tua saya adalah perempuan harus mandiri. Bukan berarti tidak menghormati laki-laki, tapi tetap perempuan harus mandiri.
Karena bagaimanapun juga yang terjadi di depan kita itu kita harus hadapi. Tidak tahu di depan kita ini Ya, ada apa, benar ya, Bu, kita ya. tidak tahu. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita terlantar, kan hidup masih terus berjalan. Life must go seperti on. itu. Nah, kita nggak tahu bagaimana nanti pasangan kita, entah tiba-tiba besok dia pergi diambil Allah, kan kita juga nggak ngerti. Nggak ya. tahu. Lagi-lagi. Kemudian ada lagi alasan karena suami sakit atau suami di PHK. Nah, itu cerita lagi baru. Itu betul. apa ya, cerita-cerita yang memang akhirnya perempuan berdiri di sini menjadi perempuan yang mandiri. Begitu Mandiri, mungkin, Bu, ya? betul. Apalagi pasca COVID atau Nah, pasca pandemi ini kan banyak perempuan Pemutusan. yang ditinggal mati suami, Ya. kemudian banyak suami juga yang di PHK. PHK. Bagaimana perempuan ngambil solusi ketika mengalami kondisi seperti ini? Nah, itu. maka dari itu luar biasa sekali ketika perempuan itu mau membantu sedikit saja. Saya tekankan sedikit saja, karena apa? Bukan kewajiban perempuan untuk mencari nafkah, ya. Sedikit saja perekonomian dari keluarga. Kemudian yang terakhir itu karena memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak bisa menutup mata ya Mbak ya. Anak yang berapa sih nggak tanggung jawab? Di kehidupan sehari-hari, Ya. di tetangga, dimanapun, saya rasa pasti ada perempuan yang mengalami nasib yang kurang beruntung. Suaminya tidak bertanggung jawab, tidak mau bekerja, dan lain-lain itu. Naudzubillah, semoga kita tidak mengalami ya. Itu juga harus menjadi perempuan yang tangguh. Ya. Pilihannya sekarang tinggal mau tetap sabar bersuamikan seperti itu, ataukah cari lagi kan gitu ya. Nah, Itu kembali lagi, tapi yang jelas pembahasan ini bukan di sekarang. Nanti takutnya ada curhat Mama Dede dong, ya kan? Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang peran kampus sekarang, peran kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik ini untuk pemberdayaan perempuan tuh bagaimana sih sebenarnya, Bu? ya, terima kasih. Dosen itu tidak boleh hanya mengajar di kampus saja atau di kelas saja, tetapi dosen itu dituntut untuk terjun ke masyarakat, melihat masyarakat itu butuhnya apa. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi dipraktekkan ke lapangan. Nah, peran kampus Kanjeng Sepuh ini, karena kampus kami ini ada di Pantura Mbak, ada di daerah, jadi lebih sering pendampingan ke perempuan akar rumput. Yang di daerah-daerah ya? Betul, karena memang kampusnya bukan di kota ya, Iya. tapi memang di Pantura, di daerah utara. Nah, kalau saya sebagai dosen itu sering sekali pendampingan terhadap ibu-ibu yang punya usaha. Oke. Nah, UMKM kah? betul sekali, UMKM. Sekarang kan lagi booming-boomingnya UMKM. betul. Alhamdulillah sekali pemerintah itu sudah lebih perhatian Betul. terhadap UMKM dibanding masa dahulu ya. Sekarang itu semua UMKM diperhatikan, difasilitasi. Kemudian bagaimana akar rumput ini bisa mengakses fasilitas dari pemerintah, seperti itu. Karena ada pemerintah, ada kampus, ada masyarakat. Jadi kampus ini ada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Ada 3 pilar ini harus saling mengkoneksikan. Karena akar rumput ini kan kasihan Mbak, kalau nggak difasilitasi, disambungkan oleh kampus ini kan Betul. kasihan. Sebenarnya Termasuk banyak ya. program-program pemerintah itu yang masyarakat bawah itu tidak tahu. Belum sampai tepat sasaran. Betul sekali. Berarti termasuk Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh ini punya pengabdian yang bagus untuk masyarakat. Betul. Tidak cuma teori di bangku kampus begitu ya, di meja Iya. kampus, tapi turun terjun langsung untuk mempraktekkan. Bener, saya setuju dengan Bu Duta, karena kalau ngomongin soal teori, para mahasiswa tidak akan pernah tahu hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Begitu Betul, ya? betul. Nah, bagaimanakah eksistensinya beliau dan pendampingan beliau dan mahasiswa beliau? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Ika dan Ibu Duta masih di Aula Bisnis AMTV spesial dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik. Sebelum iklan, kita berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, nggak semua kampus setahu saya pengabdian ke masyarakat terjun langsung untuk mendampingi masyarakat. Selama ini cuma teori setahu saya. Tapi beliau, Ibu Duta, tadi sempat membahas sedikit tentang pengabdian terjun langsung kuliah kerja nyata secara nggak langsung, Bu ya. Ya, Untuk KKN-nya tiap hari, Mbak. KKN-nya tiap hari mendampingi masyarakat karena di sekitar sekolah merupakan banyak UMKM yang harus mengharuskan mahasiswa terjun langsung ke akar rumput. Betul, Begitu, betul. Jadi bukan cuma rumput di atasnya saja, tapi langsung ke akarnya. Suketeki itu, Suketeki, itu yang diinjak-injak itu, Mbak. Saya langsung nyanyi loh, Suketeki nanti, Bu. Jangan, Bu, jangan. Oh, Bahaya iya. kalau nyanyi. Nah, sekarang monggo bisa diceritakan ke pemirsa AMTV bagaimanakah STI mengabdi kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dosen itu tidak hanya ngajar di kelas saja, tetapi juga harus terjun ke masyarakat. Nah, STI ini beberapa dosennya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang desa ini, desa ini, desa ini, desa ini, desa ini, desa ini. Kalau saya pribadi, karena memang fokus dan konsen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di akar rumput, saya lebih sering terjun ke desa-desa. Nah, saya jelaskan, Mbak, perempuan itu memang banyak yang menjadi pelaku UMKM, tetapi ada beberapa perempuan itu yang tidak tatak bahasa Jawanya, atau tidak berani untuk berusaha. Harus dibentukkan kelompok usaha. Nah, kelompok usaha ini bermacam-macam karena kampus sendiri juga sudah MOU dengan beberapa dinas terkait, karena sebenarnya program pemerintah itu bagus-bagus dan banyak sekali untuk masyarakat. Tetapi sekali lagi tidak semua masyarakat bisa mengakses dan bisa menerima informasi tersebut dengan apapun kondisinya di masyarakat itu. Kita nggak menyalahkan ya. Iya, karena betul. Terus kita solusinya aja. Iya, udah solusinya aja lah, nggak usah saling menyalahkan. Betul. Gitu, ya. Nah, seperti dinas perikanan itu ada yang namanya Poklasar. Poklasar itu kelompok pengolah dan pemasar ikan tentunya. Jadi kalau ibu-ibu dibentukkan kelompok usaha dan mengolah perikanan, kalau di Sedayu itu terkenalnya kerupuk, Mbak. Oh, oke. Iya, kerupuk dari ikan ya. Betul. Ikan dari apa kalau boleh tahu, Bu? Banyak, ada ikan payus, ada ikan bandeng. Ikan payus, saya baru dengar itu. Ikan payus itu khusus untuk membuat kerupuk dan itu harganya mahal. Nah, apalagi Gresik ini kan terkenal dengan tambak bandeng, menjadi kampung bandeng. Main ke sana nanti kita nyasar ke UMKM ya, harus terjun itu, ke lapangannya. Okay. Kembali lagi kalau kelompok usaha bersama itu adalah mengolah ikan, nanti dari kampus bisa dilingkan ke dinas perikanan. Di situ nantinya. Betul. Jadi kampus ke desa ini, kemudian membentuk kelompok usaha bersama, kemudian dilaporkan ke dinas. Mohon untuk dibina. Karena memang dari dinas perikanan itu ada beberapa penyuluh yang sudah disebar ke beberapa kecamatan. Jadi nanti misalnya kecamatan A berarti penyuluhnya ini. Nah, itu nanti kita laporkan ke dinas, betul, ke penyuluhnya. Kemudian juga nanti bisa mendapatkan bantuan peralatan. Itu kalau sudah 2 tahun. Hibah biasanya. Betul, bisa Jasmas, bisa dari provinsi. Nah, itu dari dinas perikanan. Kemudian kalau ibu-ibu mengolah pertanian, itu namanya kelompok wanita tani. Itu nanti bisa dilingkan ke dinas pertanian. Jadi ada pos-posnya atau ada pintu masuknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada lagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis itu nanti bisa dilingkan ke dinas pariwisata.
Kemudian ada yang umum itu biasanya ke Diskoperindak, Ya, kelompok itu usaha UMKM. bersama, Yang pada dasarnya misalnya ada lah. pengrajin atau Craft. konveksi dan lain-lain itu kan umum. Sudah umum. Tapi kalau spesifik ke perikanan tadi kan ada dinasnya sendiri, pertanian juga ada dinasnya sendiri. Mohon maaf saya skip Bu. Ini kampus ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh sampai segitunya mengabdi kepada masyarakat. Berarti nilai plusnya selain mendapatkan teoritis dari kampus, ya pelajaran lah ya, pelajaran jumlah kampus seperti biasa, pelajaran-pelajaran yang ada di fakultas-fakultas yang ada di STI Kanjeng Sepuh. Di sini nilai norma-norma yang menurut saya belum ada di kampus yang lain. KKN tiap hari loh ini. Ya, mau turun terjun langsung ke akar rumput, mengambil satu persatu, mungkin memberikan informasi, yuk siapa yang mau dibina. Betul. Biar pesan dari pemerintah ini nyampe ke akar rumput. Dan betul, masyarakat pun akhirnya mengerti peran pemerintah tuh seperti ini. Nah, terjadilah sinergi, bener ya. Akhirnya terbuka kerannya. Akhirnya ada terjalin trust atau kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Betul. Bener nggih? Okay. Dan harusnya hibah-hibah yang memang ada. Saya tuh percaya banget ada hibah di pemerintahan, Bu. Dan saya percaya banget akhirnya tersalurkan dengan benar. Dengan tepat sasaran. Aduh, segmen kali ini tuh bukan mata kuliah, tapi saling curhat ini. Karena memang ngomongin tentang UMKM itu bukan hanya makanan minuman, konveksi ataupun craft seperti biasanya. Tapi yang dijelaskan Bu Duta di sini adalah perikanan, pertanian, bahkan mungkin Pok Darwis yang punya usaha-usaha oleh-oleh, yang dari hal-hal yang tadi bandeng apa segala macam, itu memang harus dirangkul, Bu. Betul ya. Sekali. Tapi apakah pertanyaan saya, dengan adanya stay di masyarakat ini, jadi bestie, ada jadi sahabatnya teman-teman atau sahabat-sahabat yang UMKM di daerah terjalin, apakah sudah kuat ataukah menurut Ibu kurang kuat lagi nih? Biar lebih maju lagi harus seperti ini. Monggo silahkan. Betul. Jadi kampus TEI ini kan masih baru, Mbak. Berdirinya juga masih kurang lebih 5 atau 6 tahun. Kemudian masih banyak juga kampus-kampus lain yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau kita semua kampus kemudian bergandengan tangan, benar-benar terjun ke masyarakat, saya rasa tidak ada kemiskinan lagi, Mbak. Artinya ibarat membawa barang gitu, kita bergotong royong daripada sendirian, seperti itu. Nah, kenapa? Karena meskipun kami sudah beritikat baik untuk terjun ke perempuan akar rumput, itu juga masih ada kendalanya. Nah, ini menarik nih, gak cuma seneng aja. Kalau boleh tahu share kendalanya, Bu. Biasanya saya tahu, sebenarnya tahu, tapi monggo, mungkin pemirsa MTV ini ada yang belum tahu nih, kendalanya yang paling top seller apa nih biasanya? Nah, banyak sekali ya, Mbak ya, kendala dari kita terjun ke perempuan akar rumput itu. Yang pertama adalah dari SDM perempuan itu sendiri. Jadi mindset. Betul, mindset perempuan itu sendiri. Sebenarnya lawan perempuan, ini saya jadi mengutip dari Bapak Ghazali, Dinas KBPP Kabupaten Gresik, karena memang kami juga bermitra dengan Dinas KBPP Kabupaten Gresik. Beliau bertutur seperti ini, musuh perempuan itu bukan laki-laki, tetapi ketidakberanian perempuan itu sendiri. Tidak percaya diri lah. Nah, apalagi kita ngomong perempuan di akar rumput itu harus punya nyawa rangkap 7. Wow. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu pemikirannya kan kurang terbuka. Kemudian ketika dibentukkan kelompok usaha, itu sudah takut duluan. Mau diapain nih saya nih? Nah, pernah kami itu ditolak, itu juga pernah. Nah, berarti kalau sudah semulus yang dibayangkan, betul, ya, Bu? Betul. Tapi ada juga ibu-ibu yang sudah terbuka pemikirannya, kemudian mau dibina atau didampingi, itu akan lebih mudah. Ya. Betul. Lah kalau kami hanya punya nyawa rangkap 1, ditolak kemudian balik, lah sudah selesai, nggak jadi pengabdian. Ya, berarti kalau ngomongin tentang pengabdian itu nggak boleh setelah ditolak tuh, ya udah deh. Putus asa. Udah amat deh, enggak. Tapi memang mohon maaf, Bu, saya juga relawan gitu. Kalau ngomongin pengabdian itu kita tuh kayak punya
urat malu tuh udah nggak ada kayak ngeliatnya begitu Iya, ya. betul. Karena ini semua untuk masyarakat. Betul. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh ada untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya ditolak ya balik lagi sampai bosan menolak-nolak itu Iya, kali Bu betul. ya. Jadi memang harus bekerja dengan hati. Kalau dengan hati diniati ibadah itu Beda. sudah tidak ada malu, sudah malu dalam tanda kutip loh ya. Sudah tidak ada gelo, itu semua sudah lewat. Kayaknya udah nggak ada di kayaknya itu Yang ya. ada itu hanya memikirkan bagaimana perempuan akar rumput ini bisa berdaya, bisa bersaing dengan perempuan-perempuan di atasnya, bisa naik kelas seperti itu. Karena pernah ada saya menemukan ibu-ibu perempuan yang membuat opak gapit itu Mbak. Sudah 17 tahun beliau itu produksi opak gapit dan hanya dijual di desanya saja. Tapi setelah didampingi oleh kampus, kemudian kita uruskan bagaimana NIB-nya, legalitasnya, PIRT-nya, halalnya. Kemudian alhamdulillah produk beliau itu naik kelas dan bisa masuk ke Pudak Galeri. Jadi di Gresik itu ada swalayan khusus menampung semua produk UKM. kecamatan yang ada di Gresik. UKM-nya itu semuanya dari makanan, minuman, kerajinan, dan itu mempunyai standar atau grade yang legalitas sudah ada, kemudian penampilan produknya Keren juga dong, Gresik ya. harus cantik. Nah itu alhamdulillah beliau mau didampingi. Nah ini termasuk yang perempuan terbuka seperti itu, mau didampingi. Kemudian gini Bu, gini kalau kemasannya harus bagus, harus ada legalitasnya. Kemudian kalau sudah oke, sudah memenuhi kriteria dari Pudak Galeri, dijualkan di situ. Keren. 17 tahun loh Mbak. Ya, 17 Beliau hanya tahun naik kelas baru bisa move on gitu ya. betul. Baru bisa move on, baru bisa merasa aku harus naik kelas nih begitu. Betul. Impactnya Bu, impactnya ketika kampus sudah mendampingi beliau yang punya usaha opak gapit ini, akhirnya apakah berimplementasi ke yang lain, menyebar ke yang lain atau bagaimana? Iya, akhirnya gini. Oh, ternyata pendampingan itu perlu. Oh, ternyata pengurusan legalitas usaha itu perlu. Kalau Penting. produk kita ini mau naik kelas atau Betul. bisa masuk ke pasar modern. Akhirnya dibuat cerita ke teman-teman UKM yang lain, akhirnya mau Banyak untuk yang mau terbuka. betul dan mau diuruskan. Bukti yang penting. Proses tuh biar kita keep sendiri, bukti yang berbicara. Begitu ya Bu ya. Betul. Keren deh. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam memang keren. Bukan hanya teoritis di kursi, bangku, kampus, tapi pengabdian di masyarakat sebagai bukti nyata pelajaran didapatkan dari kampus. Begitu nggih? Betul. Nah, segmen terakhir kita akan mengupas tuntas juga bagaimana Ibu Duta dan mahasiswa juga kampus tentang eksistensinya kepada masyarakat selain UKM. Jangan kemana-mana. Lagi bersama saya Ika dan masih dengan Bu Duta di Aula Bisnis AMTV Special Edisi dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Sebelum iklan, kita berbicara pengabdian secara luar biasa ke masyarakat, mendampingi UMKM dari segala sisi, baik pertanian, perikanan, UMKM sendiri, dan yang sekarang harus dibahas di segmen terakhir ini adalah mengenai mahasiswanya. Nah, karena sudah luar biasa pengabdian di masyarakat, bagaimanakah mahasiswanya eksistensinya nih tentang kampusnya ini? Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Di kampus Kanjeng Sepuh itu ada beberapa mata kuliah yang memang didesain untuk bagaimana mahasiswa ini sebelum lulus sudah punya usaha duluan. Jadi ketika lulus itu mahasiswa sudah siap bekerja. Nah, dan ada tagline
mencetak mahasiswa yang saujana. Iya, sarjana yang saujana. Sarjana yang saujana. Jadi saujana itu menangkap hal sekecil apapun itu menjadi peluang. Nah, banyak mata kuliah kami itu yang tidak hanya kuliah di bangku tetapi juga disuruh terjun ke lapangan seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu. Kemudian dari mahasiswa sendiri ini kebetulan saya ngajar ekonomi syariah, jadi lebih kepada produk-produk UMKM. Salah satu mata kuliah saya itu adalah mutu dan produktivitas, manajemen mutu dan produktivitas. Nah, di situ kemarin alhamdulillah mahasiswa berkesempatan untuk out study ke Pudak Galeri tadi itu, dan momennya juga pas, rezeki anak soleh, Mbak. Waduh. Kenapa saya bilang rezeki anak soleh? Kemarin itu waktu ada launching produk oleh Bapak Menteri Perikanan. Kok pas ya? Pas sekali. Rezeki anak soleh. Yeah. Nah, kemarin itu mahasiswa diajak ke sana membawa produk dari perikanan. Itu ada bisa berkesempatan wawancara dengan Bapak Menteri. Itu di Pudak Galeri. Ada beberapa produknya yaitu otak-otak tapi dibuat menjadi abon. Oke. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita oleh-oleh ke Jakarta bawa otak-otak itu kadang sudah nggak bisa dimakan. Ya, karena tidak ada pengawet, akhirnya tidak ada solusi selain cepat dimakan. Betul. Nah, dan nggak tahan lama juga. Betul. Kemudian dibuat abon. Kemudian ada nastar, karena kemarin itu momennya Ramadan. Nastar ikan cumi, nastar ikan bandeng. Waduh, itu harus dicoba tuh nastar yang biasanya manis. Ikan kuto, tapi tetap manis. Tetap manis. Dan itu produk buatan mahasiswa yang eksperimen kemudian diajarkan ke ibu-ibu perempuan akar rumput itu. Jadi sering saya terutama itu diundang ibu PKK, sekolah perempuan juga itu untuk mengajari bagaimana membuat produk unggulan dan bagaimana membuat kue kering, memasak lah Mbak, maksudnya itu saya ngajak mahasiswa biar mereka tahu di masyarakat itu harus seperti itu. Ya, masyarakat tuh, kita kalau di masyarakat tuh bukan cuman bagaimana beradaptasi ya Bu, tapi bagaimana survive loh ini. Nah, ya. Kalau ngomongin tadi saya sedikit akan saya bahas tentang nastar isi ikan. Nah, selama ini saya tahu ya nastar isi nanas, selain nanas, coklat, kemudian keju. Betul. Ini kok bisa berinovasi nastar isi ikan dengan tetap berasa manis. Betul. Berkombinasi dengan ikan ini. Sudah dipatenkan belum ini Bu? Masih belum, masih kemarin itu eksperimen kok ternyata berhasil. Ternyata berhasil ya. Nah, kok jadi ternyata Pak Menteri juga gitu mungkin. Iya, momennya pas sekali. Tanggapan Pak Menteri bagaimana? Ya nggak amis ya gitu. Enggak Pak, silakan dicoba. Kemarin dibawa bahkan dibeli. Oh, bahkan dibeli. Nggih. Nah, baik Mbak, jadi di kampus itu ada istilahnya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan atau pengajaran, yang kedua itu adalah penelitian atau riset, dan yang ketiga adalah pengabdian atau PKM. Jadi mahasiswa, kalau saya ngajar, saya tuntut bagaimana kamu menciptakan produk-produk unggulan yang baru. Betul. Kemudian kalau sudah berhasil, diajarkan ke masyarakat atau UKM. Penelitiannya itu bagaimana mengekstrak bahan-bahan untuk sekarang itu kan UMKM itu cari yang aneh-aneh gitu Mbak. Ya, karena memang mungkin sudah bosan. Konsumen sudah bosan. Sudah dituntut untuk inovasi produk. Tapi tetap sesuai jalur sih saran saya ya. Nah, termasuk kembali ke nastar tadi itu. Benar. Ketika sudah sukses, anak-anak mahasiswa menciptakan nastar
ikan karena memang nanti dijadikan produk unggulan. Nah, itu saya suruh untuk mengajarkan ke ibu-ibu. Nah, kemudian kemarin dipamerkan itu terciptalah produk nastar ikan bandeng, khususnya karena memang Gresik itu iya. adalah kampung bandeng. Dan insya Allah peta plannya itu nanti adalah di ujung Pangkah, balik lagi ke Pantura. Jangan sampai kampus Tahi Kanjeng Sepuh itu hanya sebagai penonton, wacana saja, penonton saja, jangan jadi follower, harus jadi konseptor. Jangan hanya menyimak, tetapi terjun bagaimana menangkap peluang, begitu ya. Nah, mewarnai desa tersebut. Keren ini ya. Yang jelas kalau ngomongin tentang sarjana yang saujana harus peka akan peluang. Betul. Itu wajib dan harus dikasih stabilo, bahkan mungkin dikotakin atau apapun lah namanya, harus siap terjun. Jadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam bukan hanya mengabdi ke masyarakat, tapi membuat mahasiswanya juga untuk pintar dan siap terjun ke masyarakat. Betul. Sudah gitu banyak ya, mahasiswa kita itu yang punya produk. Karena memang dari mata kuliahnya sendiri itu juga ketika ada mata kuliah manajemen merek dan mutu, itu juga sudah saya arahkan, kamu produk apa, kamu produk langsung apa, tembak langsung Bu ya. Nah, kemudian petakan di desamu itu ada potensi, ada sumber daya alam apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka itu sudah banyak yang yang punya produk sendiri-sendiri dan jualan. Itu keren. Udah ngomong selain keren gak ada lagi deh, keren banget. Dan sekarang closing statement Bu tentang peran kampus dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak. Perempuan di akar rumput itu banyak sekali yang mencari nafkah untuk keluarganya. Karena memang kalau di kota lebih banyak perempuan itu mencari nafkah keahliannya tadi dan keilmuannya. Tetapi kalau di akar rumput atau di desa itu pasti 80% itu karena memang tanggungan atau tuntutan kebutuhan untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi kami berharap kampus terus mensupport dengan baik bagaimana kita bersama-sama terjun ke masyarakat untuk maju bareng membangun Gresik tentunya. Betul. Dan Indonesia nantinya. Betul. Yang jelas ngomongin tentang mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam sudah siap keluar dengan cara dibekali mulai dari pengetahuan ya pastinya ilmu-ilmu secara fakultas masing-masing, juga pembekalan tentang bagaimana menjadi entrepreneur. Begitu nggih? Nah, yang jelas matur nuwun rawuhnya Ibu. Mbak. Kenapa? Kan iki mau sampean delok anu ta, gak apa-apa ta aku ngomong ngono. Closing statement mau lo. Kampus tetap mensupport pemberdayaan ekonomi perempuan. Gak apa-apa ta. Ya balik mana, tetap balik mana deh. Gak apa, cek suwe Mbak Ika. Gak apa. Nanti aku yang prolog lagi. Aku balik prolog. Aku aja. Di-cut ya. Dah. Tonton di mau. Closing statement saya. Jenengan gak nama lagi? Sudah? Jenengan nama lagi mboten closing statementnya? Sudah? Iya, diulangi aja. Jadi closing statement jenengan? Ulang di closing statement. Ya. 3, 2, 1. Sekarang closing statement jenengan Ibu tentang peran kampus dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Terima kasih Mbak. Perempuan bekerja untuk mencari nafkah itu macam-macam seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau di kota mungkin itu karena keahlian dan keilmuannya. Tetapi kalau di desa atau di akar rumput, perempuan itu saya yakin 80% itu karena kebutuhan ekonomi. Jadi harapan kami kampus tetap bisa menjadi media atau jembatan antara pemerintah dan masyarakat di akar rumput.
karena banyak sekali program-program pemerintah itu yang sebenarnya baik. Nah, seperti itu. Keren tuh. Betul. Yang jelas harus bersinergi antara pemerintah, kampus dan masyarakat. Betul sekali. Aduh, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tapi juga membuat mahasiswanya siap terjun ke masyarakat. Begitu? Betul. Matur nuwun rawuhnya Ibu Duta, semoga sehat selalu. Nggih. Dan semoga obrolan kita bermanfaat kali ini. Dan terima kasih sudah melihat kita berdua ngobrol santai begitu ya, tentang bagaimanakah peran perempuan di mata masyarakat, khususnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh, tentang pemberdayaannya terhadap perempuan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tapping.